Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardh wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Shadaqallahul azim. Kita berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh karena Engkau telah memutuskan bahwa aku ini sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba Engkau yang ikhlas di antara mereka." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surah Al-Hijr ayat 39 sampai dengan ayat 40. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Asra Al-Bakri yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin Allah kita masih dapat hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan salat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan dengan wirid pengajian. Mudah-mudahan salat yang kita kerjakan tadi diterima oleh Allah dan dibalasnya dengan pahala yang berlipat ganda enaknya. Amin ya rabbal alamin.
Di samping itu salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kajian maghrib kita kali ini saya beri judul Iblis takut kepada orang-orang yang ikhlas. Judul ini kita landasi dengan firman Allah di dalam surah Al-Hijr ayat 39 dan ayat 40. Tadi sudah kami bacakan dan telah pula diterjemahkan. Di dalam surah Al-Hijr ayat 39 dan 40 itu Iblis bersumpah di hadapan Allah. Tentu bertanya, apa kau bersumpahnya Ustaz? Iblis itu pada awalnya adalah merupakan hamba Allah yang taat kepada-Nya, rajin ibadah, hebat ibadahnya. Oleh karena kehebatan ibadahnya, maka iblis diangkat oleh Allah ke surga. Jadilah iblis itu penghuni surga bersama para malaikat. Tapi apa yang terjadi ketika Allah telah selesai menciptakan Nabi Adam, seluruh penghuni surga disuruh sujud kepada Adam, yang hakikatnya adalah sujud kepada Allah. Di dalam surah Al-A'raf ayat 11 dan ayat 12 itu diungkapkan oleh Allah. Walaqad khalaqnakum summa sawarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk qala ana khairum minhum khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Kata Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 11 dan ayat 12, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu Adam, lalu kami bentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Lalu Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu untuk bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu?" Iblis menjawab, "Saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api sementara Adam itu dari tanah. Kenapa aku yang mesti sujud?" Sombong. Dia orang tak mau bersujud itu sombong. Kini ada tak orang yang tak mau bersujud, bapak-bapak, ibu-ibu? Itu adalah mewarisi sifatnya iblis, man. Karena kesombongannya itu, iblis dicampakkan oleh Allah dari surga. Iblis diusir oleh Allah dari surga. Dia menerima vonis dikeluarkan dari surga itu, terima dari iblis. Tapi sebelum keluar dia meminta kepada Allah, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la uyyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Sebelum keluar dari surga itu, iblis berkata,
ya Tuhanku, qala rabbi. Jadi rupanya iblis kok Pak Bu, walaupun dia makhluk yang sesat, makhluk yang tidak bersujud kepada Allah, tapi tetap dia mengakui Allah itu Tuhannya Bapak Ibu. Kalau ada manusia hari ini tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhannya, berarti dia lebih fasik daripada iblis. Ini buktinya, iblis masih mengakui Allah Tuhannya. Qala rabbi, berkata iblis, ya Tuhanku, bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardh, karena engkau sudah memvonis aku ini makhluk yang sesat. Gara-gara Adam itu aku divonis menjadi makhluk yang sesat, maka aku bersumpah pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Siapa yang dimaksud iblis mereka itu Pak? Mereka itu adalah anak keturunan Adam, kita ini Bapak Ibu. Karena engkau sudah memvonis aku ini sesat ya Allah, maka aku bersumpah akan menyesatkan seluruh anak keturunan Adam itu di bumi nanti, di dunia. Dan aku bersumpah akan menyesatkan mereka semuanya. Aku bersumpah akan mengiring mereka ke neraka. Jadi itu sumpah iblis Ibu. Kini ada enggak orang termakan sumpah iblis tuh? Ada enggak manusia termakan sumpah iblis tuh Bapak Ibu? Aduh. Ketika manusia itu terjerumus ke lembah dosa, maka dia itu termakan sumpah iblis. Awak dari rumah labaniye ke masjid, sebelum masjid ada kawan nyeritain aib orang, dia ceritakan keburukan orang lain. Maka ketika itu kita sudah masuk ke dalam sumpahnya iblis. Aku mendengar saja Ustaz, yang mendengar yang bergunjing dengan yang mendengar gunjing dosanya sama Pak. Berapa banyak hari ini manusia-manusia yang ada istri yang halal di rumah, tapi masih mencari perempuan lain yang haram di luar rumah. Itu adalah jebakan iblis, termakan sumpahnya iblis. Ibu-ibu ada suami yang halal di rumah tapi masih mencari laki-laki yang haram di luar rumah, itu adalah karena termakan sumpahnya iblis. Jadi yang berzina hari itu Bapak Ibu ndak anak gadis juga anak bujang ledo. Yang berzina itu laki orang jo bini orang tu nanacok tetangkok dek sapo PP. Coba bayangkan Pak Bu. Luar biasa sesatnya manusia. Itu adalah sumpah iblis. Wala'uyannahum ajma'in. Aku bersumpah ya Allah akan menyesatkan seluruh manusia anak keturunan Adam. Aku sumpahnya Bapak Ibu. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali ya Allah hamba-hamba engkau yang mukhlis. Mukhlis itu kan artinya orang-orang yang ikhlas. Kecuali ya Allah kecil iblis hamba-hamba engkau yang ikhlas di antara manusia itu, di antara anak keturunan Adam. Itu yang tak kalau dia ambo menyesatkannya. Bila bentuk iblis bersumpah di hadapan Allah, masa kita diam saja Bapak Ibu? Bentuk iblis sudah membunyikan genderang perangnya di hadapan Allah, masa kita diam saja? Harus kita lawan. Bahwa melawannya Ustaz ya dengan ikhlas. Nah, siapa yang dimaksud orang-orang yang ikhlas itu? Apa kata masuk awak atau tidak? Nah, menurut Syekh Muhammad Abdu, beliau mengatakan orang yang ikhlas itu adalah orang yang beragama semata-mata hanya untuk Allah. Itu
Itu sumpah dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 162 kalau saya tidak salah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya kuserahkan untuk Allah Tuhan semesta alam. Allah bantu tu awak beragama Pak, Bu. Allah bantu tu kita menjalankan perintah Allah Pak. Ketika kita solat kita tu hanya ditujukan untuk Allah. Itu nak taluk dari iblis tu Bapak Ibu. Tapi kalau kita solat ditujukan untuk manusia, kini banyak indikatornya itu. Manusia, solat untuk manusia. Sebelum solat selfie dulu, keluar di Facebook. Saatnya solat maghrib. Itu makanan MU iblis. Nggak takut iblis jualan menteri itu Bapak Ibu. Orang yang ikhlas datang ke masjid hanya untuk Allah, hanya karena Allah, hanya untuk mencari keridhaannya Allah. Ibadahnya, apapun ibadah yang dia kerjakan, semata-mata hanya untuk Allah. Bahkan hidup dan matinya dia serahkan hanya untuk Allah. Satu. Yang kedua, menurut Imam Al-Ghazali, yang orang yang ikhlas itu adalah orang yang melakukan ibadah amal kebaikan dengan tujuan semata-mata karena Allah. Ini sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kata Nabi, la yaqbalullah minal amali illa kana lahu khalisan wa batahi bihi wajhuhu. Allah tidak akan menerima suatu amal kecuali dikerjakan dengan niat yang ikhlas karena Allah dan semata-mata ditujukan untuk mencari keridhaannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Allah bantu tu kita beramal Pak, Bu. Allah bantu tu beribadah. Tak ada tujuan kita selain daripada Allah. Hanya karena Allah, hanya untuk Allah kita melakukan sesuatu. Dalam sebuah hadis lain diriwayatkan Bukhari dan Muslim, kata Nabi, nanti pada hari kiamat itu Bapak Ibu ada 3 golongan manusia yang pertama kali dihisab amalnya. Ada 3 golongan manusia yang pertama kali dihitung amalnya oleh Allah. Yang pertama seorang ulama. Ulama itu orang yang berilmu. Allah bertanya kepadanya, hai ulama, apa amalanmu ketika engkau di dunia? Lalu dia menjawab, ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, sesungguhnya hamba ketika hidup di dunia dulu, dengan ilmu yang hamba miliki, hamba sudah banyak mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Banyak murid-murid hamba ya Allah. Siang hari aku ajarkan ilmu itu, malamnya aku praktekkan apa yang aku ajarkan di siang hari. Sampai aku meninggal dunia, sampai ajal menjemput, aku tidak pernah berhenti berbuat demikian. Apa kata Allah? Hai ulama, kamu pendusta, kamu pembohong. Malaikat-malaikat juga ikut berkata, kamu pendusta. Lalu dihisab pula yang kedua, seorang orang kaya yang dermawan, yang banyak menyumbangkan hartanya ketika hidup di dunia. Bagaimana yang pertama, Allah juga bertanya, hai orang kaya, coba ceritakan apa amalanmu yang istimewa ketika engkau di dunia.
Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, sesungguhnya hamba ketika hidup di dunia dengan harta yang engkau titipkan kepadaku, dengan nikmat yang engkau berikan kepadaku, aku telah banyak menyumbangkan hartaku untuk kemaslahatan umat. Hartaku aku sumbangkan untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan madrasah, pesantren hamba, pesantren anak-anak yatim. Hartaku aku sumbangkan untuk janda-janda miskin. Bahkan hartaku aku sumbangkan untuk kepentingan dakwah Islam. Pokoknya ya Allah, harta itu lebih banyak aku pergunakan untuk umat daripada aku dan keluargaku yang menikmatinya. Lalu Allah berfirman, kamu pendusta, kamu pembohong. Malaikat juga ikut berkata, kamu pendusta, kamu pembohong. Kamu berbuat itu bukan untuk aku, kata Allah, tapi karena manusia ingin dipuji orang, ingin disanjung orang, ingin dikatakan engkaulah yang paling peduli. Amalanmu ditolak. Silakan tempatmu di neraka. Lalu dihisab pula seorang pemuda yang gugur, yang tewas di medan perang. Allah juga bertanya, hai pemuda, apa amalanmu ketika engkau di dunia? Lalu dia menjawab, ya Allah, ya Tuhanku, ya Rabbi, amalan yang aku lakukan di dunia ya adalah Allah, dengan kekuatan, dengan tenaga yang engkau berikan kepadaku, aku sudah banyak ikut berperang membela agamamu. Aku tidak tahu sudah berapa banyak perperangan yang telah aku ikuti. Yang aku tahu adalah perperangan terakhir aku ikuti, nyawaku melayang. Aku tewas di medan perang. Apa kata Allah? Hai pemuda, kamu pendusta. Kamu berbuat itu bukan karena aku, tapi ingin mengejar gelar pahlawan. Engkau ingin dikatakan oleh manusia sebagai sang pemberani. Amalanmu ditolak. Engkau berjihad bukan karena aku, tapi karena manusia. Silakan tempatmu di neraka. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, apa yang dapat kita tarik kesimpulan dari hadis itu? Begitu hebatnya ibadah seseorang, Pak, tanpa berdasarkan niat yang ikhlas karena Allah dan ditujukan untuk mencari keridhaan Allah, amalan itu ditolak. Lalu bagaimana dengan amalan-amalan kita, Bapak Ibu? Apakah nasib kita sama dengan ketiga golongan tadi, Pak? Ketika hari berhisab Allah katakan, kamu pendusta, kamu pendusta, kamu pendusta. Nah, kini yang tahu itu Allah. Sudahkah amalan-amalan kita, sekecil apapun amalan kita, sudahkah berdasarkan niat yang ikhlas karena Allah dan ditujukan untuk mencari keridhaannya? Jadi jangan heran Bapak Ibu, makuariku awak masih tergoda oleh iblis, masih tergoda dengan bisikan-bisikan iblis. Mungkin keikhlasan kita dalam beribadah belum. Kita sholat tapi masih pikiran masih melayang kemana-mana. Itu iblis. Bahkan kunci lemari yang hilang bisa berserobok dalam sholat. Ini enggak, piti hilang susah carinya di luar sholat, dalam sholat ketemunya, Pak. Begitu liciknya iblis. Kenapa? Karena kita enggak ikhlas dalam mengerjakan sholat, jadi makanan empuk iblis. Ketika kita membantu orang lain, sudahkah membantu orang itu dengan ikhlas? Ada juga orang membantu orang lain, Pak, sabi-sabi tadi, kalau ndak diambil, kok ndak jadi orang gitu. Padahal lah orang je.
Kalau kamu bantu orang itu ikhlas karena Allah.